pemirsa, selamat datang di Friday Talk, sebuah obrolan ringan akhir pekan yang mengulas isu-isu terkini dan menarik tentunya. Bersama saya Drusella Diahati dan Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara atau KCN Bapak Widodo Setiadi. Apa kabar Pak? Kabar baik Bu. Sehat selalu ya Pak ya di tengah Harus pandemi. Sehat dan semangat. Pak Widodo, masyarakat ini pengen tahu apa sih Pak sebenarnya PT Karya Citra Nusantara ini? PT Karya Citra Nusantara ini adalah satu badan usaha pelabuhan yang bergerak di bidang kepelabuhan, khususnya membangun pelabuhan di sisi utara Jakarta, yaitu tepatnya kawasan di Marunda, yang bersebelahan dengan kawasan Berikat Nusantara. Itu BA KCN. Dari KCN Pak, kita beralih berarti ini kan sebuah pelabuhan nih Pak. Betul. Mengapa harus pelabuhan bisnisnya? Jadi begini, karena kami ini kan berangkat dari swasta yang memang bergerak di maritim. Kami ini sekarang tahun ke-37. Jadi sudah 37 tahun kita bergelut. Nah, kebetulan kira-kira 16 tahun lalu kan pemerintah melakukan tender untuk mencari mitra bisnis di bidang kepelabuhan. Jadi kami kebetulan juga kami sudah memiliki sarana prasarana dan pengalaman di membangun pelabuhan. Maka itu kita ikut tender itu. Pak, seberapa menguntungkan sih Pak bisnis pelabuhan Sebetulnya di Indonesia nih ya Pak ya? Indonesia, Seperti iya. kita tahu ini kan negara kepulauan dengan perairan yang sangat luas. Seberapa menguntungkan sih Pak? Sebetulnya kalau dari sisi menguntungkan di pembandingnya apa dulu? Karena kalau bisnis pelabuhan ini kan menyangkut infrastruktur. Infrastruktur itu pasti jangka panjang. Ya, jadi kita sebetulnya tidak banyak perusahaan yang sebetulnya saat ini berani masuk di bidang kepelabuhan. Tidak banyak. Tidak Mengapa nih Pak? Karena returnnya lama dan jangka panjang. Yap. Ya, kedua ini juga menyangkut tentang kebijakan regulator. Di pelabuhan itu kan kita tidak bisa, misalnya seperti transaksi bisnis online biasa, semua jenis barang boleh. Tapi kan ada aturan main, ada bea cukainya, ada karantina, lalu ada begitu banyak regulasi. Jadi tidak semua. Dan kita tahu negara kita kepulauan, bisnis infrastruktur ini sebelum eranya Pak Jokowi kan boleh dibilang belum terdengar gaungnya. Kan kita bisa lihat Kementerian Maritim baru kapan dibentuk, Kementerian Kelautan, ya. Sedangkan negara kita adalah negara maritim. Berarti ada perubahan ya usaha itu ya Pak? Pasti. Dan memang ini kan yang kita harapkan pemerintah ini harus punya cetak biru jangka panjang, supaya jangan nanti ganti pemerintah, ganti kebijakan. Ya biasanya gitu ya Pak ya. Pak Widodo kayaknya udah sangat-sangat mengerti nih mengenai bisnis pelabuhan. Kita pengen tahu Pak Widodo sebelumnya backgroundnya apa sih Pak? Kayaknya paham banget deh. Saya backgroundnya, saya ini kan kecil belajarnya ya. Pertama ya di sekolah, lalu kita belajar dari sektor informalnya, yaitu belajar tentang kemaritiman. Ya, apa yang di maritimnya? Yaitu bagaimana kita melihat dunia maritim mulai dari bikin kapal, perbaikan kapal, termasuk bagaimana turunan dari bisnis ini. Nah, itu yang saya pelajarin selama ini, termasuk dari sisi finansialnya. Finansial sampai akhirnya berlabuh di pelabuhan ya Pak ya? Ya, karena memang kita ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang perusahaan kami. Kami ingin membuat satu masterpiece project, yaitu karena dulu kan kita masuk di pelabuhan itu mulai dari pelabuhan khusus, pelabuhan yang agak kecil. Lalu kita kerjasama dengan Pelindo di daerah. Nah, baru 2004 kita memberanikan diri ikut untuk bikin pelabuhan umum. Nah, pelabuhan umum itu kan tentunya bisa melayani begitu banyak barang. Jadi hierarki tertinggi dari pelabuhan di Indonesia kan pelabuhan umum. Gitu. Ya, Pak Widodo, pelabuhan KCN ini kan ada di Marunda ya Pak ya, pelabuhan Marunda ini ya Pak ya. Bagaimana sih Pak hingga saat ini Pak potensi pembukaan lapangan kerjanya? Kita pengen tahu. Sebetulnya ini bisa menjadi, kita juga berharap pemerintah ini bisa hadir, terutama menghadirkan di sekolah-sekolah swasta atau negeri yang punya kredibilitas, ada FAK khusus. Karena ini harus menjadi satu pilihan ke depan bagi generasi muda. Karena kalau kita tahu kan, bangsa kita bangsa maritim, nenek moyang kita katanya pelaut. Nah, dengan adanya potensi ini, khususnya kalau KCN di Marunda, kan kita tahu juga Marunda ini kan salah satu batas akhir pantai utara sebelum ke Jawa Barat. Nah, ini
Dulu kalau kita lihat juga ada rumah susun Marunda. Dulu banyak orang yang berpikir Marunda itu agak terpencil. Ini kan sebetulnya sesuatu yang bisa digarap menjadi salah satu alternatif pilihan baik regulator maupun pemerintah daerah khususnya ibu kota. Berarti turut serta membuka lapangan kerja nih Pak? Pasti. Pasti ya. Sejauh ini apa Pak yang diserap gitu, tenaga yang diserap dalam pembukaan lapangan kerja di Terutama pelabuhan ini sendiri? kalau tenaga yang diserap itu kan calon-calon yang mau menjadi ABK kapal, anak buah kapal. Ya. Kedua, pihak-pihak yang misalnya mau mengisi itu untuk di logistik transportasi daratnya. Jadi di tracking, bisnis tracking, lalu ada bongkar muatnya, lalu ada turunan bagaimana mensuplai semua kebutuhan air, makanan. Itu yang bisa kita buka lapangan kerja. Karena artinya dengan adanya kepelabuhan ini, bisnis-bisnis turunannya itu memerlukan banyak tenaga kerja. Karena ini kan bukan industri yang kita membuat produk, jadi ini lebih ke jasa, bagaimana bongkar muat kecepatannya agar supaya logistiknya turun, otomatis harga barang bisa turun. Ya. Pak, kalau kita ngomongin mengenai lapangan kerja nih Pak, pasti ada imbasnya dong ke perekonomian Indonesia. Apa sih selama ini fungsi dari Pelabuhan Marunda ini untuk perekonomian Indonesia khususnya? Jadi regulator ini kan sudah menetapkan sesuai rencana induk pelabuhan nasional. Marunda ini ada di RIP-nya Tanjung Priok, rencana induk pelabuhan Tanjung Priok. Jadi pengembangan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok kita tahu kan pelabuhan internasional. Kita harus mendukung Tanjung Priok menjadi pelabuhan yang tidak boleh menyaingi itu. Dan pemerintah menjadikan solusi alternatif. Apa alternatifnya? Yaitu jadi bukan untuk menyaingi. Betul. Jadi contohnya kami hanya ini sementara. Itu patut digarisbawahi ya Pak ya. Betul. Karena kalau nggak diatur, saya tentu sebagai bisnismen mencari peluang yang lebih menguntungkan. Nah itu bisa menjadi persaingan. Nah kalau sekarang yang ada adalah kita harus membongkar muatnya hanya barang curah. Jadi pelimpahan dari Tanjung Priok harus kita tampung. Jadi itu yang membedakan juga ya Pak ya. Betul. Barang curah yang memang ada di Pelabuhan Marunda. Walaupun izin kita. Ya. BUP kita, izin BUP Badan Usaha Pelabuhan kita itu kalau pelabuhan umum itu kan hierarki tertinggi, barang apapun yang memang diperbolehkan oleh pemerintah kita boleh. Cuma dalam prakteknya kita karena kita sudah digariskan regulator harus mendukung. Seperti dulu kan kalau kita dengar Presiden sangat concern tentang dwelling time, waktu bongkar muat Tanjung Priok. Dengan luar biasa ya Pak ya. Nah, dengan keterlambatan itu kan bisa dipindahkan. Dengan adanya ini, itu dwelling time-nya bisa lebih turun. Oke, jadi mungkin yang harus digarisbawahi adalah Pelabuhan Marunda ini bukan untuk menyaingi, tapi untuk mendukung dan membantu beban dari Pelabuhan Tanjung Priok ini sendiri. Betul sekali. Pak ya. Betul. Pak, kalau kita ngomong mengenai bisnis pelabuhan nih Pak, ini kan suatu yang masih asing sebenarnya bagi masyarakat Indonesia nih ya Pak. Prospeknya ke depan bagaimana sih Pak? Kalau prospek sebetulnya kalau kita melihat dari geografis kita, lalu kita lihat juga selama ini bahwa infrastruktur kepelabuhan masih sangat tertinggal, apalagi kalau dibanding negara-negara lain, ini satu peluang bisnis yang besar. Tapi ini semua tergantung regulator, dalam hal ini pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa memastikan pihak-pihak yang melakukan investasi di pelabuhan ini mendapat kepastian. Apa kepastiannya? Kemudahan berinvestasi, kepastian jangka panjangnya, tidak ada perubahan-perubahan kebijakan, termasuk bagaimana pemerintah harus bisa memberi stimulus bagi perusahaan yang mau. Stimulus ini tidak perlu harus berbentuk uang, tapi lebih bagaimana stimulus terhadap kebijakan-kebijakan yang kondusif dalam rangka bagaimana membangun infrastruktur ini dari Sabang sampai Merauke. Berarti ke depan sebenarnya ada masa depan di bisnis pelabuhan ini ya Pak ya? Harus ada. Tapi yang mau ditanyakan adalah bagaimana sih dukungan pemerintah saat ini? Hanya jangan dijawab dulu Pak, usai yang satu ini. Halo pemirsa, kembali lagi di Friday Talk. Masih bersama saya Drusella Dihati dan tamu kita yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara, Bapak Widodo Setiadi. Pak, tadi kita berbicara mengenai pelabuhan dan bagaimana dukungan pemerintah Pak sejauh ini dengan bisnis ini. Saya melihat dukungan pemerintah di periode kedua Pak Jokowi ini masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena pemerintah saya lihat kan sekarang juga ada beban baru, yaitu masalah pandemi. Lalu bagaimana
Jangan kita sekarang udah mulai dengar lagi isu-isu reshuffle dalam waktu dekat. Nah, kami berharap kalau pelaku usaha itu, pemerintah itu harus betul-betul bisa meyakinkan bahwa program yang sudah dijalankan itu bisa terjaga dengan baik. Lalu hal-hal yang memang masih ada hambatan, pemerintah harus hadir melakukan eksekusi. Dan itu kan sebetulnya mudah. Kalau ada hambatan, tinggal diinvestigasi hambatannya di mana, itu langsung harus eksekusi. Tanpa harus menunggu Omnibus Law yang katanya kita lihat kan ini spiritnya menciptakan lapangan kerja, tapi masih begitu banyak tentangan. Dan iklim investasi yang baik. Betul, ya. Betul. Dan ini kan bisa menjadi presiden yang baik, citra yang baik, dengan spirit seperti Pak Jokowi bilang, kita harus mendatangkan investor baik lokal maupun luar. Jadi pertumbuhan foreign domestic investnya juga harus dijalan, domestik untuk investasinya juga harus dijaga. Itu yang menurut saya. Tapi ngomong-ngomong mengenai pandemi nih Pak Widodo, bagaimana nih Pak ketika pandemi ini, pelabuhan ini dengan bisnis logistik yang kita tahu sangat tergantung juga dengan. Ya, kalau kita beruntungnya begini, logistik sekarang ini di zaman pandemi justru kan makin booming. Bukan karena apa? Karena contoh lah, kalau barang-barang online juga memerlukan logistik darat, termasuk turunannya, bahkan pabrik-pabrik karton box meningkat. Nah, kalau di kami pelabuhan umum ini kan melayani kebutuhan barang-barang untuk industri seperti batu bara, kaulin, tanah liat, pasir. Ini yang memang dibutuhkan untuk industri tetap jalan. Apakah itu pabrik farmasi, apakah itu misalnya CPO, tetap jalan. Nah, ini yang memang membedakan bisnis. Karena walaupun ada pandemi apapun, tetap kan kita harus survive dan kita harus bisa menjaga kelangsungan semua ini. Dan memang kembali lagi, ini dalam hal ini semua diperlukan kerjasama, kerja keras dari semua elemen bangsa. Pak, terkait dengan pandemi nih Pak, ada nggak sih Pak mungkin cerita terkait dengan pandemi, ada dampaknya nggak Pak dengan transportasi laut Pak selama ini yang loading ke Pelabuhan Marunda? Ada. Jadi memang dengan adanya sebelum pandemi dan sesudah pandemi pasti ada sedikit gejolak. Tetapi kan sekarang berapa bulan ini kita sudah mulai normal yang baru, beradaptasi ya Pak ya. Dan memang yang sekarang menjadi tantangan kita bersama, bagaimana semua elemen bangsa ini punya pemahaman sama tentang standar normal yang baru. Karena salah satu PR di negara kita kan disiplin bangsa juga. Nah ini kalau ini tidak berjalan dengan baik, ini juga akan berpengaruh. Akhirnya semua industri ini kan saling mengkait. Sekarang kan kalau kita lihat banyak industri di luar pelabuhan, industri kuliner, industri pariwisata, semua kan terpuruk. Belum yang industri-industri turunannya. Nah, justru pelabuhan ini kan bisa menjadi satu alternatif. Kalau pembangunan yang kita lakukan ini masih berjalan, ini juga setidaknya akan membantu pemerintah baik untuk lapangan pekerjaan, juga mengurangi beban APBN karena ini proyeknya non APBN, APBD. Nah, jadi pandemi ini harus kita sikapi dengan baik. Kita juga nggak perlu harus khawatir terlalu berlebihan, tetapi ya dengan catatan pemerintah sekali lagi harus hadir memberikan regulasi yang baik. Pak, ngomong-ngomong mengenai non APBN, gimana sih Pak rasanya? Mungkin sebelumnya pernah bekerja sama dengan pemerintah, ada perbedaan nggak Pak? Jadi begini, ini proyek pertama kali buat kami sebagai swasta nasional yang bekerja sama melakukan proyek joint venture. Ya, jadi kalau joint venture itu kan berarti di PT ada anak perusahaan yang pemegang sahamnya ada swasta dan pemerintah. Memang ini dinamikanya banyak. Dinamikanya banyak atau luar biasa Pak? Sangat banyak dan luar biasa. Sudah 16 tahun belum selesai. Jadi ini yang mungkin sebetulnya menjadi catatan kami juga. Jadi ini curhatnya ya Pak ya? Ya bukan curhat tapi berbagi sharing. Ya, jadi ke depan mungkin lebih tepat kalau kita bekerja sama itu polanya bukan joint venture. Tapi lebih baik misalnya kerjasama KSO atau yang lain-lain. Karena kalau joint venture sekali satu ngambil keputusan ini akan lama pengambilan putusannya. Karena kita tahu kan kalau view-nya pemerintah ini kan dia juga sebagai agent of development. Lalu dia terikat GCG, beda dengan swasta. Hari ini kita deal ya jalan. Nah di sana kan
banyak sekali aturannya. Nah, ini yang kadang membuat momentum bisnis itu bisa lewat. Ya. Nah, jadi itu yang mungkin sharing saya. Apa saja Pak yang harus ketika tadi sudah curhat gitu ya mengenai apa saja nih yang dirasakan ketika bekerja sama dengan salah satu pihak pemerintah. Apa saja nih Pak yang bisa menjadi pelajaran dan diperbaiki ke depan untuk teman-teman yang mungkin mau berbisnis dalam bisnis pelabuhan tentunya. Ya, jadi kalau bisnis pelabuhan sebetulnya dengan Undang-Undang 17 tahun 2008 pemerintah kan sudah membuka seluas-luasnya bagi swasta baik perorangan maupun perusahaan boleh berusaha di bidang kepelabuhanan. Ya. Nah, tinggal sebetulnya mekanisme kita bekerja sama, apakah mau bikin joint venture atau KSO, saya menyarankan tetap lebih baik swasta adalah swasta, pemerintah. Jadi nanti akan ada terjadi benchmark dalam proses operasi maupun pengambilan putusan, tidak tercampur baur antara kebijakan birokrasi maupun swasta. Dan endingnya sama-sama membangun negeri. Cuma kalau yang satu full swasta, satu full pemerintah, menurut saya itu lebih baik. Oke. Pak, tadi kita udah berbicara mengenai bisnis pelabuhan nih Pak di Indonesia secara luas. Sekarang saya mau tanya Pak, bagaimana sih Pak Widodo melihat pelabuhan Marunda dalam beberapa tahun ke depan? Jadi saya meyakini sebetulnya kalau kita diberi kesempatan untuk segera menyelesaikan pembangunan ini sampai tuntas, misalnya paling lambat 3 tahun lagi, itu akan memberi kontribusi yang cukup besar buat negara ini. Bagi perekonomian Indonesia. Betul, khususnya di DKI. Kenapa? Seberapa besar sih Pak? Itu yang sekarang ini gini, kita dari 2016 sampai 2020 ini kita kan sudah memberi kontribusi ke negara itu kan 100 miliar lebih. Oke. Itu tapi terdiri, itu belum termasuk dividen ke partner kita yang pemerintah. Dan itu belum maksimal ya Pak ya? Belum maksimal. Jadi itu masih ya kira-kira masih baru sekitar 40% dari kapasitas kalau ini jadi semua. Oke. Ya, jadi sebetulnya kontribusi yang nyata apa? Akan mengurangi APBN karena tidak ada uang negara. Kalaupun misalnya pure tidak ada uang negara ya Pak ya? Tidak ada. Jadi kalau justru pemerintah dapat saham goodwill, ya, saham yang nggak usah setor punya memiliki perusahaan. Jadi kalau misalnya anggaplah setelah selesai proyek ini nilainya A, ini akan mengurangi beban APBN sebesar A. Lalu apa hasil multiplier efeknya? Menciptakan lapangan kerja itu kan banyak. Mulai unsur pajaknya pun banyak. Karyawan pun kena pajak 21. Lalu apalagi? Dari bagian terkecil ya Pak ya. Betul. Terus kedua, bagaimana itu perusahaan-perusahaan besar ada PPN-nya, itu semua akan berjalan. Dan yang paling penting sebetulnya, pemerintah punya solusi alternatif tanpa harus mengeluarkan uang. Di mana ini sudah konsesi, nanti akhir periode ini jadi milik pemerintah. Nah, solusi alternatifnya apa? Pemerintah tinggal memonitoring, membuat kebijakan supaya bagaimana iklim itu makin hari makin baik, banyak pihak yang membuka, ini bisa dijadikan semacam dan lebih benchmark. Stabil ya Pak ya? Ya kita harap begitulah. Kalau banyak artinya ada kekuatan baik pemerintah, swasta, semua ini tentu akan menjadi hal yang lebih baik lah. Gitu. Targetnya Pak? Target pelabuhan Marunda dalam beberapa tahun ke depan nih? Kalau tadi kita sudah bicara 100 M. Oh, kalau kita sebetulnya begini, kalau target omset setahun, kalau 3 pier ini sudah jadi, itu harus minimal 500 sampai 1 T. Minimal ya Pak ya, mungkin bisa 500 miliar sampai 1 T omsetnya. Tentu kontribusi ke negaranya itu minimal sudah harus sekitar 200 sampai 250 miliar. Nah itu kan lumayan. Belum efek-efek, artinya orang yang bekerja di situ, orang yang apa, itu juga akhirnya kan kalau mendapat keuntungan punya efek daya beli. Ini diperlukan pemerintah untuk supaya kehidupan bernegara jalan. Itu yang kita harapkan. Ya. Pak, untuk saat ini, terutama dalam kondisi pandemi ini ya Pak ya, yang kita juga belum tahu kapan akan berakhir gitu. Apa sih Pak yang kurang dukungan dari pemerintah, terutama untuk pelabuhan, dan ke depan apa yang harus diperbuat pemerintah untuk mendukung bisnis pelabuhan ini, karena multiplier efeknya juga luar biasa tadi kita sudah dengar. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kita paham lah saat ini pemerintah fokusnya bagaimana bisa menghadapi pandemi ini. Memang negara sebesar Indonesia yang penduduknya banyak,
akan sangat tergantung dengan pengadaan vaksin. Karena kalau tidak ada vaksin, kita lihatlah dengan PSBB apa semua berubah total dan ekonomi hampir nggak jalan. Kita sudah minus. Nah, jadi kalau menurut saya pemerintah setelah ini juga tetap harus melakukan langkah-langkah tadi. Harus ada selain dari Kemenhub, ini instansi pemerintah mungkin yang sudah dibentuk seperti BKPM memonitoring bisnis pelabuhan ini karena ini menjadi tulang punggung. Contoh, Indonesia boleh punya penghasil misalnya CPO atau mulai dari batu bara besar. Kalau nggak ada sarana pelabuhannya, apa yang mau diangkut? Outputnya dari mana? Nah ini sebetulnya harus menjadi konsep. Tapi sejauh ini Pak, Bapak melihat sebagai pengusaha masih kurang nggak sih Pak untuk negara sebesar ini ya? Dengan perairan yang hampir masih sangat kurang. Makanya kan Presiden mengadakan program tol laut itu menurut saya sudah bagus. Cuma sekarang kan di periode kedua ini terlihat gaungnya agak berkurang. Tentu harusnya yang tadi saya bilang harus ada evaluasi. Lalu apa langkah ke depan? Nah, bagaimana mungkin bisa didengar juga masukan-masukan dari stakeholder yang bergerak di bidang itu. Nah ini kan bisa membantu menstimulus akan lebih baik. Itu. Kalau kita tadi sudah berbicara pandemi Pak, usai pandemi harapannya untuk bisnis pelabuhan ini apa? Ya tentu kita ingin khususnya kalau untuk KCN bisa memberi kontribusi apa yang menjadi target-target kita. Jadi kita juga bisa merealisasikan itu dan bukan hanya omong kosong aja, tetapi kita bisa membuktikan ke pemerintah bahwa keberadaan ini setidaknya memberi kontribusi nyata. Selain kontribusi nyata ini, kita ingin juga pemerintah juga bisa melihat bahwa dengan keberadaan KCN itu ada efek-efek multiplier yang positif. Dan ini mudah-mudahan spirit kita membangun negeri ini bisa tersampaikan walaupun mungkin dalam skala di Marunda saja. Oke. Pak Widodo, terima kasih banyak atas waktunya. Senang sekali sudah berbincang ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Terima kasih juga. Ya baik pemirsa, usai sudah perbincangan kita di siang hari ini dengan Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara, Bapak Widodo Setiadi. Kami ingatkan juga untuk selalu baca berita baik di antarnews.com dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Antara TV dan ingat pesan Ibu untuk memakai masker, mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Bertemu lagi pada Friday Talk dalam episode selanjutnya.